Baik, untuk pertanyaan yang kedua yang ditujukan Guru Stiningsih kepada Dr. Arif. Pak Dr. Arif, Ya, Pak Dr. Arif, itu ada pertanyaan dari Bu Rustiningsih, bagaimana sih trik-trik khusus agar kita bisa mengajak perempuan-perempuan khususnya di Kaltara ini bisa bahagia? Mungkin Pak Dr. Arif, saya masih ingat waktu kita mohon izin Pak Arif ya, saya mengingat kembali waktu kita deklarasi pada tahun 2019 itu Pak Dr. Arif sangat, itu mungkin salah satu bagian dari cara Dr. Arif memperlihatkan dan memberikan kebahagiaan untuk istri, dan kita mungkin khususnya yang hadir pada saat itu, oh seperti ini ya, hal yang sepele, yang itu pada saat Dr. Arif memberikan setangkai bunga, itu Mbak Eta tuh yang nyari-nyari kemana bunganya kalau nggak salah. Sama Ya, saya masih ingat persis. Ya, siapa? Mbak Eta? Oh iya, saya masih ingat sekali, itu mungkin salah satu karya Dr. Arif. Oh iya, saya ingat sekali waktu kita deklarasi itu di provinsi, itu mungkin salah satu bagian ya, tetapi mungkin kita ingin lebih bunganya buat saya, ternyata buat istrinya. Iya, saya kira buat narasumber yang lain, ternyata buat istri tercinta. Saya ingat sekali itu bagaimana bunga begitu. Bapak memberikan bunga dengan pandangan penuh cinta ya, itu mungkin bikin baper Pak orang-orang yang menyaksikan itu ya Pak ya. Tapi mungkin yang diinginkan oleh Bu Rustiningsih ada trik lain lagi nggak selain yang apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan memori saya, ada trik lain ya yang bisa membangkitkan rasa bahagianya perempuan ini khususnya di wilayah Kaltara. Monggo Pak, silakan dipersilakan dengan hormat. Terima kasih Bu. Saya kira pertanyaan ini sangat substantif terkait dengan materi saya hari ini ya. Menurut saya yang pertama kita mesti paham dulu sebenarnya bahagia itu apa. Bahagia itu sebenarnya hanya sebuah rasa atau sikap kita terhadap situasi. Bukan situasi yang menguasai diri kita. Ini yang harus ingat. Bahwa bahagia itu hanya sebuah rasa dan sikap kita terhadap situasi. Jadi jangan sampai dibalik situasinya. Kalau buruk maka kita menjadi sedih. Kalau situasinya baik baru kita bahagia. Itu tidak boleh. Jadi kita yang justru harus mensikapinya. Kalau situasinya baik, bagaimana saya tetap enjoy? Bagaimana saya tetap bisa menikmati? Nah, salah satunya kita bisa selalu jangan lupa bersyukur apapun kenyataannya. Bahkan mungkin ada satu situasi yang membuat kita itu sakit hati pun kita harus bersyukur. Aduh, alhamdulillah saya itu dapat cobaan gitu ya, perasaan ini sakit hati supaya saya tahu rasanya sakit hati itu seperti apa sehingga saya bisa menikmati rasa bahagia. Nah itu jadi mensyukuri karena kan tuntunannya begini. Kadang siapa yang akan bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya gitu kan. Kalau kita bersyukur pasti nikmatnya itu rasa itu akan meningkat itu. Jadi yang pertama itu syukur, setiap proses yang kita jalani itu bagian yang diberikan oleh Tuhan dan itu adalah yang terbaik. Karena yang terbaik kemudian kita bersyukur, kita ekspresikan. Jadi kalau Ibu tadi mengatakan, oh di depan orang banyak saya memuji istri saya, ya mungkin ini tips untuk laki-laki yang lain ya. Jangan malu gitu. Depan orang banyak manggil istrinya, hai sayang, menyapa gitu kan. Ini adalah cintaku, enggak apa-apa gitu ya. Memanggil dengan panggilan terbaik di hadapan semua orang untuk orang-orang yang kita cintai. Itu bagian menguatkan kebahagiaan kita, juga memberi pelajaran kepada pasangan kita. Pasti nanti akan membalas hal yang sama gitu. Jadi itu yang pertama, yang kedua tadi itu bersyukur ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus pandai memanage kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita melakukan sesuatu, ingat kembali back to basic. Kita basicnya apa? Jangan terlalu punya keinginan yang muluk-muluk di luar dari basic kemampuan kita. Nanti kita terlalu ngoyo, terlalu berat gitu. Sehingga kita bisa tetap enjoy gitu. Kemudian yang berikutnya, jadikan hal-hal yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan itu menjadi energi kuat untuk bangkit dan berubah. Dan saya ternyata harus bersyukur ketika saya diuji dengan satu posisi yang sangat menyakitkan dan pahit gitu. Ternyata setelah saya pikir kalau saya tidak diuji dengan begitu, mungkin Tuhan itu tidak pernah mau mengangkat saya untuk lebih hebat lagi.
Karena setelah diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang kemudian kuat di dalam diri kita. Mungkin mental kita, hati kita, jalan pikiran kita, strategi kita itu menjadi lebih kuat gitu. Sehingga tidak ada alasan walaupun situasi itu menyakitkan, kemudian kita menjadi menyerah, kemudian kita menjadi kalah. Jadi semua itu harus dijadikan sebagai satu energi untuk bangkit dan tumbuh berubah. Jangan malah jadi alasan kemudian tidak mau melakukan sesuatu, kemudian berhenti, kemudian menyalahkan orang lain. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak perlu. Kemudian yang berikutnya adalah, ini yang sering dihadapi oleh ibu-ibu, sangat sensitif dengan omongan orang. Masih ingat ceritanya Yuni Sara sama Raffi Ahmad dulu nggak jadi kan gara-gara omongan orang gitu kan? Harusnya itu tidak perlu. Jadi kalau ada orang mengkritik, yang harus kita pegang itu kita mesti mengucapkan syukur. Syukur, alhamdulillah kita mendapatkan kritik, kita mendapatkan nasihat. Walaupun mungkin kritik itu pas gitu dengan kelemahan kita gitu. Dengan kesalahan kita, enggak apa-apa. Kita syukuri saja. Enggak, kalau sakit itu sebentar gitu. Setelah itu akan cepat membaik dan merasa enjoy saja gitu. Karena justru dari kritik itulah, dari nasihat itulah kita itu biasanya menjadi titik balik kita untuk bangkit menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah manajemen kepribadian. Ini tidak mudah, tapi harus dilatih. Manajemen kepribadian itu prinsipnya begini Bapak Ibu. Atur setiap urusan, setiap persoalan itu harus memiliki ruang-ruang yang berbeda-beda di dalam hati kita. Urusan perasaan, urusan pekerjaan, urusan hubungan dengan orang lain, itu ruangnya harus berbeda-beda. Jangan sampai kita sakit hati dengan pasangan kita, kemudian kita itu masuk kantor, tidak bisa bermuka cantik, tidak bisa ramah itu, karena tadi ada masalah. Atau sebaliknya, di kantor ada masalah, itu datang di rumah, dicampur jadi satu, kemudian di rumah semuanya kena semprot, semuanya dikasih muka tidak ramah gitu. Jadi marahnya dibawa ke rumah. Ini kita berarti belum mampu menempatkan setiap urusan sesuai dengan ruangnya masing-masing. Nah, orang yang tidak bisa memanage seperti itu nanti bahayanya begini. Kalau dia misalnya sakit hati atau mungkin ditinggal pasangannya gitu ya, tidak mau makan. Nah, urusan makan dengan itu kan berbeda. Tidak mau bekerja, mau ngurung diri. Itu dia tidak mampu memanage kepribadiannya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, dengan lingkungan sekitar kita, jangan lupa kita bangun kesamaan persepsi. Perbedaan persepsi dengan orang-orang di sekitar kita itu biasanya menimbulkan kesalahpahaman dan konflik atau persoalan. Terutama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua yang ada di rumah, itu harus sering disatukan persepsinya. Persepsi tentang apa? Persepsi misalnya tentang bagaimana harusnya laki-laki, bagaimana harusnya perempuan. Kita buat kesepakatan, oh kalau laki-laki harus begini, kalau perempuan harus begini, sehingga tidak ada salah paham. Persepsi tentang apa lagi? Biasanya konflik tentang keuangan, cara mengatur uang. Jangan sampai istrinya dermawan, laki-lakinya pelit, atau sebaliknya, laki-lakinya dermawan, istrinya pelit. Ini perbedaan persepsi. Kalau mau ngasih uang ke adiknya, saudaranya, jangan ngomong-ngomong ke kakak ya, jangan ngomong-ngomong ke suami saya ya. Ini perbedaan persepsi, jadi ini sumber awal konflik. Nah, kalau semuanya sudah terjadi persepsi yang sama, insya Allah hubungan itu akan jauh dari konflik yang tidak bisa diselesaikan. Satu hal lagi yang sangat prinsip lagi. Kenapa kita sering konflik dengan orang-orang yang kita cintai? Sehingga membuat kita gundah, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak bahagia. Kita ingat, ketika kita memilih orang yang kita cintai, pasangan kita, ketika kita punya anak, itu dasar pertamanya adalah mencintai. Nah, mencintai itu apa? Itu harus sepaham dengan suami, dengan anak, dan anggota keluarga yang lain. Bahwa mencintai itu adalah ekspresi kasih sayang yang bersumber dari segala bentuk kebaikan. Nah, kalau ekspresi kebaikan, maka satu prinsipnya, hanya ingin memberi, jangan menuntut.
Kan terlalu banyak menuntut gitu. Di saya sering kan ditanya sama istri saya itu kalau malam mau tidur tuh, masih cinta kan sama aku gitu kan. Saya katakan kepada dia bahwa kamu ini adalah karunia terbaik yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya akan mensyukuri dan saya akan mencintai. Dan ketika saya mencintai itu, saya hanya ingin memberi. Saya tidak peduli kamu berubah seperti apa, saya hanya ingin memberi. Saya tidak peduli kamu tidak membalasnya, saya tidak peduli, saya tetap akan memberi. Kalau kedua belah pihak prinsipnya sama seperti itu, insya Allah apapun persoalan itu akan mudah diselesaikan dan tetap senang dan tetap bahagia. Saya kira begitu. Terima kasih. Langka ya, langka yang kayak Pak Arif ini.